Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Pada kesempatan kali ini di sore yang sangat cerah di daerah Jakarta Selatan, ada perubahan tampilan, yaitu stangnya. Saya kembalikan ke stang awal. Kan sebelumnya ini stang pertama kali beli, terus kemudian saya ganti dengan punyanya TR ya, W175 TR. Terus entah kenapa bosen saya, jadi saya ganti aja, dikembalikan ke awal, hanya bedanya ditambahin riser. Kalau perkabelannya masih pakai yang punyanya TR. Jadi begini, terus ganti hand gripnya pakai yang aftermarket, lebih empuk, lebih asik, tampilannya juga lebih keren. Terus apa lagi? Oh ya, joknya saya ganti, kulit joknya saya ganti, bikin sendiri yang ngejahit. Jadi ya buat refresh aja. Oke, mungkin untuk perjalanan kali ini di sore yang sangat cerah. Kemarin-kemarin udah ada motovlog yang tentang touring, ada 2 kayaknya ya. Nanti semoga ada lagi. Sekarang saya mau bahas tentang yang lagi marak, yaitu tentang rangka ESAF. Mungkin ya udah agak telat ya, tapi saya mau bahas ini karena satu, saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya memilih kendaraan atau motor sesuai dengan fungsi dan peruntukan gitu. Kan kita tahu ya, yang menggunakan rangka ESAF itu ada Honda di tahun 2019 ke atas ya, berarti sampai dengan tahun 2023 itu ada Beat, ada Vario, ada Scoopy, ada Genio, kalau tidak salah ya. Kalau yang lain-lainnya itu masih pakai rangka yang terbular gitu ya, masih model pipa. Ini udah beda dengan yang terbaru. Kalau yang terbaru itu menggunakan rangka ESAF. Rangka ESAF sendiri itu sebenarnya rangka yang dibuat untuk peruntukan efisiensi, kemudian bobotnya lebih ringan, kemudian lebih smart. Kenapa? Karena dengan model ESAF tersebut ada 2 lempengan baja ya, yang dijadikan satu kemudian dilas. Itu bisa membuat akselerasi dari kendaraan itu jauh lebih baik, seperti itu. Tapi ada jeleknya. Kenapa? Jeleknya adalah karena rangka ESAF ini adalah bagian per partisi yang disatukan, sehingga sangat bergantung dengan yang namanya las-lasan. Nah, las-lasannya sendiri memang harus bagus. Kalau nggak bagus, bisa mengakibatkan dari motor tersebut mengalami kropos. Nah, kropos sendiri karena korosi ya, adanya partikel yang bisa menyebabkan menjadi berkarat, seperti misalnya air hujan, kemudian ada air laut, seperti itu, yang bisa mempercepat proses korosi atau berkarat. Lalu bagaimana dengan rangka-rangka motor kompetitor dari Honda? Misalnya ada Yamaha, ada Suzuki gitu. Kalian bisa cek di channel YouTube, itu banyak sekali yang namanya review dari reviewer atau YouTuber yang bagus menurut saya. Itu menyebutkan bahwa rangka ESAF itu memiliki banyak kelebihan sekaligus keunggulan. Kalau saya sendiri menyoroti lebih kepada kualitas dari bahan rangkanya, karena ini baja ya, baja ringan. Yang saya tahu sifat baja itu ketika terjadi benturan itu cenderung bisa patah, misalnya dalam titik tumpunya gitu ya, itu bisa mengakibatkan patah. Nah, beda dengan besi. Kalau besi itu dia akan bengkok, memuai lah. Kalau kalian panaskan kan besi bisa memuai, bisa dibengkokkan, seperti itu. Sehingga kalian harus tahu peruntukannya buat apa. Kalau kalian buat harian, kemudian mobilitasnya juga tidak berat, saya rasa motor-motor dengan rangka ESAF tuh sangat baik gitu ya, dan harus dirawat juga. Durabilitasnya menurut saya tidak sebagus dengan rangka yang terbular. Lalu kemudian ditambah lagi, kalau si
rangka SAF itu ini tuh memiliki kekurangan yang menurut saya sangat terlihat, yaitu ada silikat yang menonjol. Jadi kan harusnya silikat itu diamplas kemudian dipernis ulang. Nah ini enggak. Bahkan ada beberapa review yang menyebutkan bahwa si catnya itu tipis sehingga baru diamplas saja tuh udah langsung kelihatan baja ringannya gitu ya, besinya gitu. Lalu dari kasus seperti ini apa yang harus konsumen lakukan? Saya nggak tahu kalau dari Astra Motor ya, Ahas ini sendiri belum ada tuh informasi recall, tapi dia hanya menyampaikan bahwa yang kuning-kuning itu adalah jatuhnya bukan karat tapi silikat. Tapi saya setelah nonton beberapa review, saya tidak puas juga dengan jawaban dari Honda. Seharusnya jawabannya tidak seperti itu. Saya malah berharap adanya recall gitu ya, supaya kalau memang tidak bagus produknya, seharusnya ya lebih baik diganti saja, karena kan keselamatan konsumen gitu. Lalu apakah ini jadi kesempatan buat kompetitor? Saya rasa iya, karena sudah banyak ya iklan-iklan yang mulai menyudutkan, ya kurang lebih gitu ya, mulai menyudutkan Honda. Iklan dari Yamaha, Suzuki yang menyatakan bahwa rangka mereka lebih tebal, lebih kuat, anti karat. Karena selama ini saya merasa Honda itu terlalu mendominasi. Kemudian harganya ya ini pandangan pribadi ya, overpriced. Harganya juga overpriced. Lalu kemudian ini yang lebih penting lagi, karena jaringan bengkelnya itu banyak, jaringan bengkelnya itu luas, saya merasa Honda itu seperti jualan spare part. Karena saya punya motor Honda 2 ya di rumah, ada Vario dan Beat. Ya saya rasa seperti itu. Ini pengalaman pribadi, saya nggak tahu, karena kan juga ada faktor pemakaian ya. Itu lebih cepat rusak seperti itu dibandingkan dengan merek lain. Saya selain itu kan ada punya Kawasaki. Ini Kawasaki ini saya ingat setahun lebih itu saya baru ganti part yang penting ya. Itu ada gasket ya, karet yang buat di rantai depan itu aja. Karena pemakaian panas harus ganti gitu. Itu pun harganya sekitar 30.000. Saya ke bengkel biasa, itu aja. Sisanya servis ganti oli, kemudian apalagi ya, servis ganti oli kayaknya, sama setting rantai ya, setting karbu gitu-gitu aja. Sisa saya malah saya mengeluarkan uang banyak tuh buat aksesoris aja, beli stang lah, kabel baru, terus buat hand grip gitu-gitu malah. Lalu saya ingat banget saya bilang kalau Kawasaki secara build quality bagus. Ini saya nggak ada, tapi kemarin beberapa waktu yang lalu saya kan sempat touring juga. Dan sayangnya kemarin nggak sempat saya review secara detail ya si KTM Duke. KTM Duke 200 itu buatan dari India. Nah itu kan dia ada karet-karet gini-gini ya, kayak dibuat speedometer dan lain-lain gitu ya. Ada plastik-plastik dan karet-karetnya gitulah. Itu kalau yang saya lihat dengan harga yang sekitar 50 jutaan, itu tidak lebih bagus dibandingkan motor saya yang harganya hanya 34-35 juta. Plastik-plastiknya, hand gripnya gini-gini ya, tidak lebih bagus. Bahkan ada bos saya kan dia punya Ninja 2,5, saya bandingkan lah kualitas plastiknya, itu masih bagus Kawasaki dibandingkan dengan yang punyanya KTM Duke yang buatan India. Seperti itu. Ini bicara build quality. Lalu kenapa sih bisa build kualitinya rendah? Sama-sama kita pahami bahwa persaingan industri di Indonesia ini kan ketat. Ketika ketat itu otomatis butuh yang namanya harga yang bisa membuat konsumen tertarik. Nah, Honda ini salah satu kelebihannya dari si Honda adalah dia harganya terjangkau.
lebih murah dengan teknologi terbaru. Tapi saya melihat di beberapa tahun terakhir Honda seperti melupakan bahwa kualitas itu juga harus dijadikan hal yang utama. Nah, ini saya nggak ngelihat itu di Honda saat ini. Ya bagus aja, tapi kualitasnya, build quality-nya mungkin setahun aja udah kelihatan kayak motor 2-3 tahun. Apalagi kalau pemakaiannya jorok ya, seperti itu. Lalu bagaimana nih kita sebagai konsumen? Kalau saya menyarankan untuk lebih berhati-hati dalam milih motor. Tadi fungsinya, dilihat teknologinya, kemudian terpenting build quality-nya dari mesin, rangka gitu. Janganlah berpikir hanya tentang after sales, karena kita saat ini seperti terjebak dengan after sales, tahu ya. Jadi kalau kita mau beli motor tuh udah mikir nanti harga jualnya gimana. Ini motor saya bisa dijamin harga jualnya pasti jatuh. Bukan karena motornya jelek, tapi karena ini mereknya Kawasaki. Coba ini Honda W175. Saya jamin harganya pasti tinggi. Seperti itu. Lalu kemudian saya juga menyarankan ada dua merek lain sebenarnya yang patut dipertimbangkan, yaitu Yamaha dan Suzuki. Saya pernah punya Yamaha MX dulu waktu kuliah. Saya suka, build quality-nya juga bagus, dan Yamaha itu terkenal dengan bandel ya. Saya merasa sih begitu, Yamaha tuh bandel. Makanya untuk Matic juga masih bisa dibilang bisa menyaingi si Honda. Ada NMAX, ada apalagi X-Max, ada Aerox, kemudian ada Vino, kemudian yang terbaru ada apa? Macam-macam ya. Pokoknya banyak lah untuk yang Matic. Itu udah bisa ngimbangi Honda. Meskipun harganya lebih mahal, tapi ya ada barang ya, ada rupa, ada harga. Barangnya bagus, harganya juga bagus. Lalu ada yang dilupakan oleh konsumen kita. Ada yang namanya Suzuki. Ini motor sebenarnya keren. Saya memang belum pernah punya motor Suzuki, tapi kalau saya lihat ya teman-teman saya yang punya atau orang yang punya, Suzuki itu bandel. Bahkan ada yang bilang kenapa Suzuki tutup itu karena memang saking awetnya. Jadi orang jarang ke bengkel gitu. Jadi bengkel resminya tuh nggak laku. Dulu saya ingat tahun 2000-an, 2004 dari Satria FU yang Thailand, bahkan kalau mundur lagi yang Satria Hiyu 120 itu ya, Suzuki. Kalau motor yang semi besarnya itu ada yang namanya Suzuki Thunder, itu laku. Bahkan sampai ada Spin, Skywave. Tapi makin kesini makin kurang Suzuki, kurang promosi, kemudian kurang mengupgrade, terutama secara model, karena produksi Suzuki itu berkiblatnya dari perindavan dari India. Nah ini yang ya akhirnya menurut saya nih pribadi, akhirnya kurang disukai secara model. Beda dengan Yamaha, keren-keren Yamaha tuh modelnya. Terus Honda juga futuristik, keren lah. Bahkan Matic-nya Honda kayak ADV itu si Suzuki belum punya yang ngimbangi lah gitu. Sehingga Suzuki secara penjualan drop di Indonesia, dan dia pasarnya akhirnya emang di India gitu. Lalu ya motor saya ini ya Kawasaki. Tapi kalau Kawasaki kan memang segmennya beda ya. Dia memang segmentasinya untuk menengah ke atas. Jadi kayak Kawasaki nih motor hobi. Kemudian ada Ninja 250, ada KLX, bahkan ada ZX25 gitu ya, sampai ZX1000. Itu memang motor-motor dengan tingkat apa ya, teknologi dan kemampuan yang di atas rata-rata. Lalu bagaimana kita balik lagi ke rangka ESAF? Kalau saya sebagai konsumen, kalau memang itu baru beli, saya akan komplain. Kalau itu sudah berkarat, terutama yang di dalam ya, di dalam pipa si ESAF-nya itu. Kalau di luar kan katanya silikat, jadi nggak bisa diapa-apain ya. Tapi yang di dalam itu berarti bahaya, karena korosi karat itu bisa mengakibatkan si bajanya itu bisa patah. Dan kalau patah, kita nggak bisa kebayang lagi enak-enak riding,
Kemudian ridingnya juga riding yang bisa dibilang full speed, kemudian rangka patah. Itu bisa terjadi kecelakaan, taruhannya nyawa gitu. Maka dari itu saya rasa kita tidak perlu jadi fanboy-nya salah satu merek, termasuk saya juga bukannya fanboy-nya Kawasaki, enggak. Kebetulan aja Kawasaki yang mengeluarkan model klasik. Saya juga suka kok Royal Enfield, terus kemudian ada BSA yang terbaru gitu-gitu, terus ada Cleveland, lebih kepada modelnya, terus kemudian saya lihat kualitasnya gitu. Tapi kalau dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin Honda itu memperbaiki terutama kualitas. Jadi kalian bisa cek lah nanti kualitasnya seperti apa, kemudian apakah itu kualitas murahan atau kualitas jempolan ya. Itu bisa kelihatan dari plastiknya, kemudian dari mesinnya gitu. Dan saya juga bisa memahami Honda seperti itu karena dia produksinya tuh ribuan per hari. Bayangkan, dan itu nggak cuma dijual di Indonesia, ada juga yang diekspor. Mungkin ini kejar produksi, kemudian juga penggunaan vendornya juga dipangkas dan lain sebagainya. Akhirnya mengakibatkan kualitasnya jadi jelek. Tapi secara garis besarnya, saya hanya bisa menyarankan beli motor yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian hati-hati, karena bisa saja salah pilih motor, akhirnya rugi kita. Lalu sudah tidak lagi brand minded. Jadi kalau Honda pasti bagus, kalau Kawasaki pasti bagus, enggak. Semua punya kelebihan dan kekurangan sesuai kebutuhan. Tapi ingat, jangan hanya membeli motor karena berpikir kalau dijual lagi nanti mahal. Jangan. Kalau bisa, sebisa mungkin motor itu kita pakai terus menerus. Awet malah bagus, jadi barang antik. Yang penting sehat, bisa digunakan dan bermanfaat buat kita semua. Oke, saya rasa itu ya untuk riding kita di sore hari ini di kemacetan Jakarta. Semoga pendapat saya, lagi-lagi ini pendapat saya, bisa berguna. Dan untuk fanboy-nya Honda jangan marah ya, saya hanya menyampaikan pendapat. Silahkan, kalau mau beli motor Honda saya tidak melarang, kalaupun mau beli motor lain juga silahkan. Saya hanya ingin menjelaskan berdasarkan opini saya. Kita harus cerdas selaku konsumen, karena kita dilindungi loh ya, konsumen Indonesia. Jadi kita dilindungi, kita sebenarnya bisa yang namanya klaim. Lagi-lagi kita bisa klaim, kita bisa ajukan komplain kalau memang barang yang diterima itu tidak sesuai dengan deskripsi, tidak sesuai dengan produk yang dijanjikan. Seperti itu. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, baik ucapan ataupun perbuatan. Dari selatannya Jakarta ini ke arah Cilandak, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.